Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin syafi'ina wa imamina wa sayyidina wa murabbina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang peduli terhadap keberlangsungan generasi masa depan Islam, yang peduli akan kehadiran generasi yang tidak boleh sama seperti kita. Mudah-mudahan Allah berkahi niat baik kehadiran Bapak Ibu, terutama yang hadir hari ini, yang menyempatkan diri betul, karena saya tahu bahwa hari libur seperti hari ini biasanya kalau yang sibuk bekerja hari libur istirahat, tapi ini mau hadir biasanya yang beraktivitas sepanjang pekan, hari Sabtu Minggu berkumpul dengan bercengkrama dengan keluarga, tapi mau hadir hari ini. Masya Allah, semoga kehadiran Bapak Ibu yang hadir khususnya di kajian ini, semoga Allah balas dengan Allah berikan keluarga keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita, dan kelak sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga kita dikumpulkan dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Saya selalu bersyukur ketika bertemu dengan Bapak Ibu, suami istri yang bisa sejalan sinergi bersama. Cuma mata saya pagi ini menangkap kejanggalan, Ustadz. Ini ada kejanggalan saya lihat. Saya ini kalau ngisi mesti saya ngelihat, sehingga saya lihat saya sedang duduk di majelis siapa. Ini kejanggalannya dari sisi jumlah kehadiran. Kenapa ketawa, Pak? Kenapa tuh? Buat saya janggal sekali. Bukankah ini para orang tua murid? Orang tua murid, orang umum juga ada. Oh, ada. Oke. Tapi rata-rata orang tua murid? Ya? Rata-rata orang tua murid? Atau sepertinya? Oke. Kalau jumlah yang janggal di mata saya, ini jumlah ibu-ibunya 2 atau 3 kali lipat bapak-bapaknya. Saya ini diajari oleh orang tua saya untuk selalu berhusnudzon, Pak, berbaik sangka, sehingga saya pun mau berbaik sangka bahwa di sini satu laki-laki istrinya 3, Pak.
Makanya yang hadir begini modelnya. Cuma segini kan berarti sepertiga. Ini husnudzon saya. Makanya wajar kalau yang bapak-bapak hanya segini hadirnya. Tapi kalau bapak-bapak ini istrinya cuma satu, nah ini bukan janggal, tapi ini saya khawatir sebuah kecelakaan pendidikan, Pak. Ini kiamat generasi. Kalau cuma ibunya yang datang hari ini saya khawatir betul, Pak. Karena pembahasan tentang orang tua itu bukan cuma ibu, tapi ibu dan ayah. Di beberapa poin ibu lebih tinggi dari ayah, tapi di beberapa poin ayah lebih tinggi daripada ibu. Nah, sehingga tinggal nanti di sensus yang ada bapak-bapak di sini istrinya 1 atau 3. Lah kalau istri 1, nah ini pertanyaan saya, suami yang lain pada kemana? Betulan, Pak. Sampai saya disebut sebagai orang yang keras di dunia pendidikan. Ya, generasi sekarang ini kalau tidak dikerasi bapak ibunya, dia pikir dengan cara ini lahir generasi soleh, Pak. Saya bilang Anda bermimpi di siang bolong. Dengan pola-pola yang kita buat standar hari ini, dipikir dengan cara itu generasi soleh hadir. Jauh panggang dari api, Pak, jauh langit dari sumur. Jadi tidak mungkin terjadi. Saya sering sampaikan mudah sekali. Ini mengawali pembahasan kita tentang menjadi orang tua yang dirindukan surga. Pertanyaan saya cuma begini, dan silahkan dijawab. Pertanyaan saya, apakah Anda semua yang hadir hari ini ridho dengan keadaan negeri ini seperti ini? Kenapa Anda bisa sepakat? Tapi kenapa kita tidak membuat perubahan? Saya mau tanya sekarang, apakah cara kita didik anak ini sudah betul perubahan dalam pendidikan anak, atau sama saja sebenarnya dengan cara kita belajar dulu, atau jangan-jangan lebih bagus kita daripada anak kita sekarang? Terus kapan mau berubah? Oh, kita tidak mengubah diri kok. Mana ada sunatullahnya perubahan tanpa kita mengubah diri? Kan tidak pernah ada, kan? Tidak pernah ada. Makanya tidak cukup slogan-slogan, kalimat, jargon-jargon, teriakan-teriakan, ayo kita berubah, kita ubah negeri ini. Ya, kita nggak pernah berubah. Kita tidak pernah berubah. Kalau kita ngomong ubah generasi, ubah cara didiknya. Kalau cara didiknya sama, ya jangan-jangan bagusan kita, Pak, Bapak Ibu, daripada anak-anak kita. Lalu sekarang coba begini, zaman saya tidak ada handphone, nggak ada gadget, nggak ada yang menyibukkan saya. Tidak ada, Pak. Saya anak kampung, yang kampung saya dulu nggak ada listrik. Yang punya listrik anak Pak Lurah. Itu yang punya perusahaan listrik. Listriknya baru nyala jam 5 sore, jam 9 malam listrik mati karena kekuatan dieselnya sampai segitu aja. Sudah nggak ada apa-apa. TV ada cuma beberapa orang sekampung, ya kan? Padahal namanya menuntut ilmu. Para ahli ilmu selalu mengatakan salah satu syarat orang berhasil menuntut ilmu adalah penuntut ilmu itu harus dijauhkan dari asyawagil. Asyawagil itu sesuatu yang membuat dia sibuk. Saya mau nanya, apa ini tidak membuat sibuk, Pak? Sangat. Anda kasih nggak anak-anak Anda? Ada yang manggut, ada yang enggak. Saya nggak tahu banyakan yang manggut atau banyakan yang enggak. Terus kita bilang mau berhasil, terus kita bilang mau mengubah bangsa ini. Mimpi Anda di siang bolong. Beneran, Pak? Saya bisa. Berarti bagusan saya dulu sekolah, saya nggak sibuk dengan beginian. Kalau masalah ngaji, Pak, Masya Allah, namanya orang dulu, sekarang susah payah negara mengembalikannya. Beberapa pemerintah daerah membuat program, habis maghrib sampai isya ngaji. Dulu anak dulu zaman saya sekolah nggak usah disuruh, Pak. Asal udah asar lari ke masjid, ke musola, ke langgar lari, Pak. Nggak belajar pada para ustadz, para kiai di masjid itu. Jadi jangan-jangan lebih baik kita
hari ini nggak kenal pagi, siang, sore, malam, nggak maghrib, isya, subuh itu di depan TV-nya, di depan ini. Oke, jadi kalau mau mengubah bangsa ini ya berubahlah. Cara mendidiknya ya harus berubah. Kalau yang di depan ini yang kita harapkan Islam, cara didiknya cara Islam. Kecuali berharapnya yang lain. Kalau berharap yang hadir sekuler ya didiklah dengan cara sekuler. Ya kan? Tapi kan kita muslimin, kita mukminin, makanya harus mendidik dengan cara Islam. Baru lahir generasi Islam. Ya, jadi semua yang kita teriakkan, semangat kita yang kita kuatkan itu, tinggal ditunggu buktinya, Pak. Tinggal buktinya mana? Mari kita buktikan tentang perubahan itu. Dimulai dari mengubah cara belajarnya generasi ini, karena mereka nggak boleh sama kayak kita. Saya sering katakan itu, saya harus dengan sejujurnya gitu mengatakan bahwa anak-anak ini jangan lebih baik dari kita. Jangan lebih baik dari kita. Karena kalau cuma lebih baik dari kita, ya Allah, Pak, kita ini cuma begini-begini aja, terus lebih baik satu level di atas, saya nggak ngapa-ngapain. Dengan keadaan hari ini dan keadaan kebangkitan Islam di kemudian hari, kemudian anak-anak kita cuma lebih baik sedikit dari kita, maka saya bilang sudahlah, biarkan mereka tumbuh tidak seperti kita. Saya sering sampaikan itu, tidak seperti kita. Makanya cara mengukurnya jangan pakai ukuran diri kita, karena ada orang tua itu sudah nggak ngerti, soleh nggak terlalu, ilmu nggak banyak, gitu kan? Tapi dia ngukur pakai dirinya. Pak, itu apa nggak sulit ya Pak anak-anak? Pak, itu apa nggak berat ya Pak anak-anak, Pak? Pak, ini aduh Pak, masa begini caranya Pak? Dulu saya, siapa Anda? Dulu saya itu siapa Anda gitu Pak? Saya jujur, kita jujur Pak. Kita boleh jujur-jujuran. Kita bicara akidah kita, sekuat apa sih akidah kita? Wong kita harga-harga naik, isu-isu PHK muncul, goyang kok akidahnya. Goyang Pak akidahnya. Ngelihat duit sedikit iman kuat, duitnya gedean banyak goyang imannya. Itu baru bicara akidah. Belum berikutnya kita bicara ibadah. Ibadah kita juga nggak banyak-banyak amat Pak. Ya ibadah kita sholat sedikit, puasa sedikit, sedekah sedikit. Terus ukuran kita semana yang mau kita jadikan sebagai panduan untuk mengubah generasi ini? Kecintaan kita pada Quran sampai mana? Baru bicara Quran Pak, level yang paling dasar untuk muslimin ini. Oh bicara Quran ya alhamdulillah sudah hafal juz 30 ya. Itu kalau nggak lupa lagi. Tajwid belum selesai sampai sekarang. Ngaji ningkat Pak sampai hadis apa? Hadis arba'in lo nggak selesai. Saya cuma ingin yuk kita mulai dari mengoreksi diri Bapak Ibu. Dari koreksi diri. Kalau betul mau mengubah keadaan ini, kalau betul Anda tidak ridho dengan keadaan ini, harus diubah generasi ini. Cara belajar tidak boleh sama dengan cara kita. Kalau memang alurnya harus diubah, ubah alurnya. Kalau memang caranya diubah, ubah caranya. Kalau urutannya harus diubah, ubah urutannya. Kalau mata pelajarannya harus diubah, ubah mata pelajarannya. Biasa saja. Biasa saja. Karena kita menginginkan perubahan kan. Itu maksud saya. Kita mulai yuk dari situ. Nah pas hari ini pembahasan kita memang kita membahas tentang orang tua. Kita nggak bahas anak hari ini Pak. Karena judul yang dikasih ke saya adalah orang tua yang dirindukan surga. Kita bicara orang tua hari ini. Kita bicara orang tua. Dan ini tepat. Judul ini tepat karena bicara pendidikan itu jangan mulai dari anak Pak. Mulailah dari orang tua. Makanya doa kita walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina baru wa dzurriyyatina. Pasangan dulu baru keturunan. Jadi mari kita selesaikan pembahasan pasangan. Suami istri, laki perempuan, orang tua. Baru bicara dzurriyyatina. Baru bicara tentang keturunan. Kita ubah Pak. Kalau orang tuanya nggak mau berubah tapi pengen anaknya berubah, enak juga hidup begitu caranya Ustaz.
titipin aja ke beliau, titipin ke sekolah, Ustadz nitip anak, ya kan, sebulan saya siap bayar sekian, tapi pulang harus soleh Ustadz ya. Gitu. Enak juga hidup begini caranya. Nggak ada Pak, sunatullah itu nggak pernah ada. Karena generasi ini pendidikan utamanya Allah Rasulnya titipkan langsung di orang tua, bukan di sekolah. Bukan di sekolah. Saya selalu katakan itu. Bukan di sekolah. Mau sehebat apa sih sekolahannya? Mau sehebat apa sih para gurunya, para ahli? Nah, tugas utama Allah titipkan di orang tuanya. Rasul kan bersabda, antum semua tahu. Ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu artinya bapak ibunya. Bapak ibunya yang mau membentuk anak mau jadi apa? Mau jadi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau tetap dalam fitrahnya, tergantung bapak ibunya. Bapak ibunya, Pak. Jadi ini makanya mari kita mulai, kalau betul kita mau mengubah sekeliling kita, maka ubahlah diri kita. Mari kita ubah diri kita, kita ubah keluarga kita, ya. Nah, jadi nanti kalau babnya, ya tapi kan saya sekolah di sekolahan sini Pak, kemudian kurikulumnya begini ya. Nanti kalau sekolahan biar bicara sama saya Pak. Urusan sekolah nanti saya ngomong sama sekolah. Yuk kita boleh Pak. Ayo sekarang Anda mau betul mengubah bangsa ini, sekolahan Anda ini kurikulumnya kayak apa? Terus berharap mengubah. Bagaimana mau mengubah? Anda mau menyongkel sebuah keburukan, Pak. Nggak bisa. Anda lihat bagaimana akar pohon yang sudah mati, Pak. Akar pohon mati. Tapi akar pohon itu udah kuat sekali, harus dibuang, dihilangkan. Anda berniat udah dihilangkan lah, ini sudah mati. Akar pohonnya besar sekali. Ada mau congkel, nyongkelnya pakai apa? Nggak akan bisa terbongkar itu. Nyongkel yang sudah berakar berurat, kerusakan ini Pak, yang sudah berakar berurat itu kalau Anda mau congkel gitu, kalau nyongkelnya cuma pakai apa, pisau kecil, tidak bisa. Tidak bisa. Anda harus mencongkelnya dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Itu maksudnya. Maka ketika Allah berfirman, enak mana ini sama ini? Enak yang ini? Oh enak yang ini Ustaz. Oh luar. Dua-duanya susah Ustaz. Itu bisa itu. Yang di luar. Oke ini ya. Oke ini cek. Baik. Sampai mana tadi saya? Iya Pak. Makanya Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Batil itu akan hancur Pak. Syaratnya satu, datangkan dulu yang hak. Tapi al-haqnya datang itu bukan cuma datang sementing ada, bukan. Dia memang menjadi sebuah al-haq yang utuh, yang sangat tertata rapi. Baru yang batil hilang. Lah kalau kita sekedarnya, sekenanya, ya al batil tidak akan pernah pergi. Yang rusak itu tidak akan pernah bisa kita congkel karena alat congkel kita nggak cukup. Gitu ya? Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya belum mulai ngajinya. Ini bukan prolog ini Ustaz. Ini tumpahan jiwa namanya. Sudah 20 menit, 15 menit. Saya ingin memulai Bapak Ibu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sentuhan sangat dalam buat kita tentang orang tua. Ayatnya kita semua hafal. Dalam surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidi wa ma walad, wa walidi wa ma walad. Ini Masya Allah Pak, ini sesingkat itu tapi dalam sekali maknanya.
Wa walidin artinya demi walid. Allah bersumpah demi walid. Walid kalau wanya panjang, walid itu artinya berarti bapak. Demi bapak, demi ayah. Tuh para ayah kalau pengen tahu, Allah bersumpah demi Anda. Betapa luar biasanya ayah itu. Wa walid wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Tapi menurut sebagian ahli tafsir artinya bukan dan apa yang dilahirkan, dan yang tidak dilahirkannya. Ini nanti ada, kalau tafsirnya ada sekian banyak pendapat. Tapi saya ingin berikan sentuhan tentang poin kita. Wa walid, Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya, dan Allah tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu yang disebut Allah itu pasti sesuatu yang layak mendapatkan perhatian besar. Maka kalau di Quran kita jumpai Allah bersumpah demi apa saja, wal asri, demi waktu, jangan pernah meremehkan waktu. Watini, demi tin, wazaitun, waturi sinin. Ini 3 hal yang luar biasa. Tin, zaitun, tursina. Wasyams, demi matahari. Wal qamar, demi rembulan. Wal lail, wan nahar, demi malam, demi siang. Kali ini Allah bersumpah wa walid, dan wa walid demi ayah. Jadi tema ayah itu, Pak, itu tema besar, sampai Allah dari sekian banyak makhluknya Allah pilih ayah. Saking besarnya tema ayah dalam Islam. Ya. Lah kalau laki-laki ada di rumah, ya, dia bapaknya anak-anak, tapi tidak berfungsi sebagai bapak, itu artinya dia mengabaikan sesuatu yang sangat dipentingkan oleh Allah. Dia meremehkan sesuatu yang Allah mementingkan itu. Kalau sudah begitu, pasti hasil rumah tangganya tidak istimewa. Coba ya, itu dari para ayah. Makanya tadi kan saya sudah berhusnuzon ya Pak, sudah berhusnuzon di depan tadi. Tapi kalau ada yang suami belum datang, ya dikabarilah, sampaikan salam saya Pak. Sampaikan salam saya kan. Salam kehati-hatian akan rumah tangga yang dalam ancaman. Ya, karena Allah bersumpah wa walid, demi ayah, demi bapak. Oke. Wa walid, kalau tafsirnya macam-macam. Wa walidi wa mawalad itu ada sekian tafsir. Ada yang mengatakan itu Nabi Adam dan anak turunnya, Nabi Ibrahim dan anak turunnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad, kemudian ayah secara umum, macam-macam tafsirnya. Saya tidak bahas itu, waktu ini tidak ada. Tapi saya ingin sampaikan wa walid wa ma walad. Wa ma walad itu 2 makna. Salah satunya yang lazim dan di terjemahan kita itu maknanya adalah apa yang dilahirkan. Apa yang dilahirkan. Saya nanya, apa ada bapak-bapak melahirkan? Hah? Nah, terus ayatnya jelas kok, wa walid. Kalau perempuan walidah, walidatun kalau perempuan. Kalau ini jelas wa walid. Dan apa yang dilahirkan oleh walid, oleh sang ayah. Maka nanya saya, apakah bapak-bapak melahirkan? Gimana Bapak Ibu?
Jawaban Anda menentukan kajian saya setelahnya ini masalahnya. Bapak melahirkan apa enggak? Hah? Enggak melahirkan. Gimana tidak melahirkan? Itu anak lahir dari mana? Ibu. Ibu dan suaminya batu gitu. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan tentang ada namanya as-sulb, ada namanya at-taraib. Ya kan? Kalau sulb itu laki-laki, tulang sulbi. Taraib itu perempuan. Nah, dari situlah bakalnya anak tuh. Berarti bapak ibu melahirkan dua-duanya. Bapak melahirkan, ibu melahirkan. Hanya tuh bayi dititipnya di rahim sang bunda sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau begitu maka itu artinya walau ayat ini hanya menyebut ayah, tapi justru yang melahirkan secara fisik ibu, maka ayat ini berarti bicara ayah dan ibu sekalian. Walau yang disebut hanya ayah. Paham? Berarti ayat ini tidak hanya bicara ayah, berarti juga bicara ibu. Bicara melahirkan masalahnya, Bu. Kan ibu-ibu yang melahirkan secara fisik. Berarti ini pembahasan penting tentang ibu. Lah kalau ada perempuan, ini sama dengan laki-laki tadi. Kalau ada perempuan di rumah, itu ibunya anak-anak, tapi tidak berfungsi sebagai ibu, maka bagaimana berharap keluarganya istimewa dunia dan akhirat? Dia nggak berfungsi sebagai ibu. Fungsinya kebanyakan, Pak. Perempuan fungsi kebanyakan. Ada yang ini ada orang salah tempat, Pak. Ini saya sampaikan kritik saya karena generasi ini sudah jadi korban. Yang jadi korban sekarang sudah gede-gede. Gara-gara salah paham terhadap ayat. Makanya kalau tahu ayat itu mbok ya tolong ditanyakan kepada ulama tafsir, Pak. Jangan ditafsirin sendiri hanya gara-gara baca terjemahan. Ya. Perempuan dan laki-laki Allah kasih tugas beda-beda. Tapi begitu para wanita ini punya fitrah lebih dekat ke anak-anaknya, apalagi perempuan lebih dekat dengan urusan rumahnya dan di dalam rumahnya, maka kalau perempuan disibukkan di luar rumahnya padahal di rumahnya ada anak-anaknya, bahkan di luar kesibukannya baik sekalipun, karena ada yang berdalih tadi saya bilang berdalih ayat, kan kita di luar juga berdakwah Ustaz, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Mbok ya ayat ini ditafsirkan dengan benar. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Tuh kan, ibu-ibu sibuk dakwah di luar, nanti anak-anak Allah yang nolong. Anda boleh cek di lapangan, ibu-ibunya sibuk dakwah di luar, anak-anak di rumah berantakan. Anda boleh cek di lapangan, Pak. Kenapa? Bukan salah ayat, Anda salah paham terhadap ayat. Bukan itu maksud ayat. Apalagi kalau di luarnya bukan untuk urusan semulia itu. Terus mau jadi apa generasi ini? Itu wa walidi wa ma walad. Ayolah, makanya saya waktu membuat video, Pak, singkat di YouTube juga ada. Wah, itu ada orang tersinggung, ibu-ibu tersinggung berat ya. Petinggi sebuah perusahaan tersinggung berat gara-gara itu di setel. Ya, saya cuma bikin video sederhana sebenarnya, judulnya Ibu Pulanglah gitu. Saya cuma nyuruh ibu pulang, mosok tersinggung. Mosok saya bilang ibu minggatlah lah, baru orang tersinggung. Kalau ibu pulanglah, lo kan mulia saya nyuruhnya, ya kan? Nah, kalau ibu pulanglah itu berarti kan luar biasa. Saya baik hati berarti lo, saya dimarahi orang. Ya.
Saya cuma nyuruh ibu pulang supaya inilah Anda harus tahu di mana tempat mulianya wanita. Ya. Jadi mohon perhatikan betul, wa walidi wa ma walad. Oke. Satu lagi saya di ayat ini, karena pembahasan ayat ini sebenarnya banyak. Satu lagi saya ingin sampaikan. Wa walidi wa ma biasanya karena ada ma, ada man. Kalau orang belajar bahasa Arab dia akan tahu kalau ma itu sesuatu, biasanya bukan benda hidup. Kalau man, itu biasanya makhluk hidup. Gitu ya. Yang Bapak Ibu lahirkan benda mati atau benda hidup? Kenapa Quran pakai ma, tidak pakai man? Harusnya kan wa walidi wa man walad. Karena orang yang dilahirkan makhluk hidup. Loh, yang begitu tuh dikaji oleh para ulama tafsir. Gitu ya Bapak Ibu? Makanya ayo ngaji, ayo kita ngaji. Ngaji yang serius. Kita ini berjalan pakai semangat, nggak pakai ilmu, berantakan semua urusan kita. Nggak percaya, cobain, nggak percaya. Ayo ngaji Pak. Ya, para ahli tafsir membahas itu. Kenapa kok ma bukan man? Padahal yang dilahirkan manusia makhluk hidup. Wa walidi wa ma walad. Itu pembahasannya juga panjang. Ya, saya kasih satu saja bahwa ini ketika ada kata walidin dalam bahasa Arab juga nakiroh, istilah bahasa Arabnya. Nakiroh itu diantara tanda terbesarnya tidak ada alif lamnya. Intinya adalah mau nakiroh pada walidin atau ma dan bukan man, intinya sama dengan yang saya sampaikan tadi, untuk menunjukkan betapa besar dan pentingnya pembahasan orang tua dan apapun yang dilahirkannya. Itu inti gampangnya, ya. Sudah ya, jadi membahas generasi masa depan yang mau mengubah bangsa ini harus dimulai dari sini. Wa walidi wa ma walad. Munculkan dulu bahwa Anda orang penting di posisi masing-masing. Ayah di posisi ayah, bunda di posisi bunda. Ya. Tidak, jangan overlapping. Kalau overlapping tugas itu mesti berantakan, Pak. Apalagi ganti posisi. Nah, berat. Ada perusahaan. Kalau saya masuk gerbangnya, disambut Pak Satpam. Assalamualaikum Pak, mau kemana? Oh, saya mau ketemu Pak Direktur. Silahkan Pak masuk dulu ke ruang resepsionis, itu nanti ditunjukkan. Oke? Bagaimana kalau kita ganti Pak Direktur duduk di tempat Pak Satpam, Pak Satpam duduk di ruangan Pak Direktur, seminggu aja, gimana? Berantakan, Pak. Itu kalau tukar posisi. Lah nih, suami ya suami, istri ya istri, ayah ya ayah, ibu ya ibu, masing-masing punya posisi dan tugas. Jangan tukeran. Yang nyari nafkah kok perempuan, itu sudah tukeran, Pak. Yang nyari nafkah itu dalam Islam laki-laki. Gitu ya? Begitu. Overlapping tugas itu juga bahaya. Bahaya, Pak. Jadi terserah pokoknya Pak Direktur mengumumkan, sudahlah hari ini nggak ada satpam, nggak ada OB, nggak ada resepsionis, nggak ada direktur, nggak ada manajer, semua bareng-bareng dikerjain. Bisa begitu perusahaan jalan? Nggak bisa. Sama rumah tangga ini juga tidak mungkin dijalankan dengan pola bareng-bareng, itu nggak bisa. Ya, jadi pahami tugas Anda. Ini supaya nanti kita ini orang tua yang dirindukan surga, Pak. Baik. Itu wa walidi wa ma walad. Pembahasan orang tua dan anak masuk surga yang sering diungkap adalah
At-Tur ayat 21. Walaupun pembahasannya ini sayangnya tidak didetailkan. Saya mau detailkan sedikit hari ini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan imannya itu diikuti oleh keturunannya, maka kami, terjemahannya apa Pak di situ ya? Ada yang buka enggak? Kalau dalam bahasa Arabnya saya suka terjemahkan kami susulkan, walaupun saya nggak tahu bahasa pasnya. Saya nggak tahu kalau di terjemahan Indonesia. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan anak turunnya itu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulin di surga Allah. Karena nanti maknanya beda, Pak. Ya, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi tidak ada yang disia-siakan amal itu. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap orang bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Nah, saya cuma ingin bahas yang tadi kata disusulkan itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Al-haqna itu kami, kata Allah. Jadi ini kebaikan Allah, Pak. Jadi kita langsung pada tema di surga sesuai judul kita nih. Ya kan? Kami, ini kata Allah nih, dan ini kemuliaan Allah. Kami susulkan ke bapak-bapak mereka itu, ke bapak ibu mereka yang beriman, anak keturunan mereka. Ngerti maksudnya? Makanya para ahli tafsir mengatakan begini. Kata Pak ahli tafsir, ayat ini sebenarnya bukan tiba-tiba bapak, ibu, anak-anak, cucu ngumpul di surga, enggak gitu. Ayat ini. Karena kata al-haqna menunjukkan bahwa disusulkan itu artinya sang anak tidak layak untuk berada di surga setinggi bapak ibunya. Berarti bapak ibunya memiliki tingkat kesolehan yang lebih tinggi dari anaknya. Makanya surga bapak ibunya lebih tinggi daripada surga anaknya. Ini sama-sama masuk surga, Pak. Ya, bukan satu neraka, bukan. Ini sama-sama masuk surga. Cuma Masya Allah, surga antum tahu kan ya? Surga yang bertingkat banyak itu jaraknya bisa sejarak langit dan bumi gitu, satu tingkatnya. Lah bagaimana kalau jaraknya sampai sekian tingkat dengan orang tuanya? Jadi ayat ini menyampaikan bahwa orang tua yang disebut di ayat ini lebih bagus imannya, lebih bagus ibadahnya, lebih bagus akhlaknya, lebih bagus kesolehannya, maka surganya lebih tinggi. Tapi Masya Allah, Pak, namanya orang tua. Orang tua nih bapak ibu di dunia pun mengalaminya, ya kan? Kalau urusan makanan, urusan ibu-ibu itu sudah fitrahnya, Bu. Itu membahas makanan dan fitrah perempuan itu ada bahasan sendiri. Cuma singkat kata begitu. Makanya kalau ibu-ibu makan makanan yang enak, anaknya tidak sedang bersamanya, apa yang ada di benak ibu-ibu? Ingat anaknya, gitu ya. Itu ibu-ibu. Apalagi anaknya di pesantren, pesantren sono anaknya di mana kan, ibunya makan di Bogor sini. Begitu makan ngomong sama ayah, ya ingat anak-anak. Itu orang tua, asli orang tua begitu. Hari sudah mulai sore, matahari mulai terbenam. Tuh anak-anak belum lengkap di rumah. Kalau bapak ibunya normal otaknya, ya, apa yang dilakukan? Pasti nyari anaknya, betul ya? Makanya Bu, di surga itu orang tua yang beriman dan dia tahu kok dulu anak saya beriman kayak saya didik. Cuma tengok di surga, loh kok nggak ada anak saya? Wallahi Pak, hidup tidak nyaman di surga. Padahal Allah tidak mau ada sedikit pun hal yang membuat kenikmatan surga berkurang.
Gara-gara ingat anak itulah maka kenikmatan orang tua dalam menikmati surga berkurang. Karenanya dia bertanya, ya Allah kemana anak saya? Itu orang tua Pak. Kemana anak saya? Seperti di dunia dicari, anak nggak ada dicari Pak. Karena di surga kita akan nyari anak itu Pak. Kalau sudah masuk surga nyari anak, ya Allah mana anak saya? Maka supaya kebahagiaan di surga sempurna, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anaknya diambil sama Allah dari surga yang bawah, disusulkan ke surga bapak ibunya. Makanya kalimatnya alhaqna, kami kata Allah yang melakukan itu. Jadi artinya itu rahmat Allah. Tuh. Jadi sebenarnya yang ditarget adalah orang tuanya solehnya sampai kayak begitu sampai anaknya tidak bisa mengikutinya. Jangan bilang begini dulu, ya nggak apa-apa Pak, saya nggak soleh-soleh amat. Ya itu mah bukan tuntutan ayat Pak. Tuntutan ayat nggak begitu. Baca ulang At-Tur 21 itu, tolong baca jangan terjemahan, baca tafsirnya. Anda akan tahu ternyata At-Tur 21 Allah ingin menyampaikan bapak ibunya soleh luar biasa sampai itu anak nggak bisa menyaingi kesolehan bapak ibunya. Itu maunya Allah dulu. Ya, bukan kalimat tadi ya saya nggak soleh-soleh amat, yang penting anak saya soleh. Ya, oke, naikkan versinya. Tapi kan saya lomba sama anak-anak kalah Pak. Ya memang begitu. Cuma jangan berhenti. Anak-anak di SD-nya disuruh ngafal Quran. Bapak ibunya masa nggak ngafal? Gitu loh Pak. Ya kan? Anak-anak ngafal Quran kan? Ngafal Quran. Anak-anak suruh ngafal Quran. 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat. Bapak ibunya mana? Nggak pernah ngafal Quran, terus gimana ceritanya? Ya, ini yang pertama. Jadi Allah maunya seperti itu, sehingga suatu hari kita yang nyari anak-anak kita, Bapak Ibu, di surga nanti. Ya Allah mana anak saya? Oh anakmu di bawah sana. Ya Allah, ini rindu anak-anak, gitu ya. Dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak-anak dan orang tuanya. Jadi Allah maunya orang tua setinggi itu. Kemudian nanti ada sebaliknya. Nah, kita tuh mainnya cuma yang di sebaliknya ini loh Pak sayangnya. Anak-anak yang menolong orang tuanya. Nah, itu yang kita pengen. Wah, itu aja saya Pak gampang itu ya kan. Jangan begitu. Kita berlomba dengan anak kita dalam masalah al-khairat, dalam masalah kebaikan-kebaikan. Kita berlomba dengan anak kita. Sehingga nanti siapapun terserah Allah yang akan menilai siapa yang akan menolong siapa. Ya? Baik. Itu At-Tur 21. Mari kita buka dalam surat Al-Kahfi 82. Kisah perjalanan ilmunya Nabiullah Musa dengan anak muda yang bersamanya, yaitu Nabi Yusha bin Nun yang berguru kepada Nabiullah Khidir alaihimussalam. Kisah panjang berakhir di ayat ini, di mana Nabiullah Khidir harus menjelaskan satu-satu. Sebagian Bapak Ibu yang sudah tahu kisahnya. Sampailah kita pada ayat wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Adapun dinding rumah ini, kata Khidir, yang saya bangun sampai berdiri bagus, rumah yang sudah mau roboh ini miliknya 2 anak yatim di kota ini. Nggak ada yang bantu. Anak yatim itu rumahnya sampai mau roboh. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan,
Ini milik 2 anak yatim di kota ini. Di bawahnya, di bawah rumah ini terpendam harta karun. Bukan hartanya korun, ini bahasa Indonesia. Harta karun, harta yang dipendam. Dulu ayah mereka berdua ini ayah yang soleh. Wa kana abuhuma soliha. Rabbmu Allah ingin agar 2 anak ini tumbuh sampai menjadi orang yang baligh dan kuat. Dan kemudian Allah mengeluarkan harta karun itu untuk diberikan pada anak yatim itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Ya, yuk kita bahas satu-satu. Ini masya Allah, ini para ulama sejak sahabat bahkan membahas, dan ini pembahasannya banyak panjang. Tapi mari kita lihat bagaimana menjadi ayah yang soleh. Wa kana abuhuma soleha. Ayahnya 2 anak yatim ini soleh ayahnya. Kalau ini disebutnya memang ayah, Pak. Memang ayah ini. Abuhuma soleha. Jadi ayah soleh itu ya Allah saking pentingnya deh. Sudah 2 ayat ya. Wa walidi wa mawalad dan wa kana abuhuma soleha. Ya, Bu. Jadi penting ayah soleh itu. Jadi kalau saya sering ditanya walaupun saya tidak bisa menjawab. Bagaimana kalau terlanjur Ustadz? Nah itu yang saya bingung jawabnya. Terlanjur itu gimana? Ya terlanjur Pak. Terlanjur. Ini suami gak kayak suami. Bapak gak kayak bapak. Gitu ya. Nah itu Pak. Itu. Nah, saya bilang sudah bawa ke masjid aja. Ke masjid juga susah. Dituntun. Mungkin nggak tahu jalan ke masjid, mungkin lupa jalan ke masjid di perumahannya atau di kampungnya. Tahu Ustaz, dianterin, mungkin kejauhan masjidnya. Orang samping rumah persis masjidnya. Saya terus harus bagaimana coba ya? Karena ayat betul-betul Pak. Allah tuh maunya kalau generasi ini mau berubah, bapaknya dulu Pak. Yuk kita lihat ayat ini. Wa kana abuhuma soleha. Apa penafsiran para ulama terhadap ayat ini? Ini kalau sudah begini masya Allah, ini orang tua yang dirindukan surga. Oke. Wa kana abuhuma soleha ini, ayat ini Bapak Ibu, kan ceritanya Nabi Musa, Yusha bin Nun dan Nabi Khidir, gitu. Mereka kan berjalan masuk ke kampung ini, ke kota ini, ke kotanya anak yatim itu. Kehabisan bekal, maka ya minta ke masyarakat agar dikasih sebatas ya makanan sedikit, minuman sedikit. Tapi fa'abau ayyudhayifuhuma. Tapi masyarakat kampung itu pelit. Cuma air sama makanan gak dikasih. Oke, berarti anak itu tinggal di kampung yang baik apa kampung yang buruk? Kampung yang buruk. Kira-kira Pak, kalau masyarakat kampung tahu bahwa di bawah rumah itu ada harta karun, kira-kira akan mereka jaga atau mereka sikat habis itu Pak? Habis. Orang ini orang buruk-buruk semua. Lihat. Artinya penjagaan Allah terhadap 2 anak yatim itu, yatim nggak ada yang ngurus Pak. Penjagaan Allah sampai pada tingkat yang paling maksimal. Gini, kalau 2 anak yatim itu tinggal di lingkungan yang sangat baik, soleh dan peduli, ya nggak aneh ya kan? Anak itu dijagain oleh masyarakatnya, diberi makan, diasuh, dididik. Gak aneh, masyarakatnya baik. Lah ini masyarakatnya memang jahat. Jahat masyarakatnya. Lihat bagaimana Allah ingin menunjukkan penjagaan yang sangat maksimal untuk 2 anak yatim ini. Rumah yang mau roboh dibangun.
Hebatnya anak yatim itu dibandingkan kita punya rumah, anak yatim yang dikisahkan itu juga punya rumah. Bedanya rumahnya anak yatim itu yang bangun para nabi, yang dirikan tembok loh para nabi. Nabi Musa, Nabi Khidir, Yusha bin Nun juga calon nabi. Coba itu Pak. Jadi Masya Allah hadirin, ya kan, tukangnya nabi, apa enggak barokah tuh rumahnya. Lah tukang kita itu kadang sholat aja masalah, betul dah? Itu loh. Jadi memang beda kualitas rumah, ya, beda kualitas rumah. Sentuhannya beda kan hasilnya beda Pak. Ya beda lah. Wong ini minuman nih Pak, ini beda tangan rasanya beda loh. Coba bikin sama disuruh coba itu sekian kok lain ya rasanya, beda tangan, beda tangan. Itu sama-sama ngerti bikin minuman. Lah gimana kalau yang satu nggak ngerti sama sekali, terus maksain bikin minuman? Gak jadi. Nah itu betapa berkahnya rumah anak yatim itu. Yang membangun tukangnya adalah para nabi. Oke. Rumah berdiri itu para nabi tidak minta upah sama sekali. Kalau tukang kita minta upah, ya. Sini sudah nabi mulia barokah tidak minta upah. Sudah begitu ternyata itu untuk mengeluarkan harta karun yang tersimpan sudah lama. Ini ada banyak tafsir juga harta karunnya apa. Ada yang mengatakan harta karunnya itu memang harta melimpah Pak, emas segala macam. Ada yang mengatakan harta karunnya ilmu. Tapi mau emas mau ilmu dua-duanya harta karun, betul? Ya. Gitu Pak. Itu yang harus ditinggalkan oleh bapak soleh itu kayak gitu ya. Jangan cuma meninggalin bapakmu mati nak nih, sebentar lagi bapakmu mati nih, tapi perusahaan ada 30 tuh. Ya itu tidak membanggakan. Kalau Anda tidak meninggalkan ilmu buat anak-anak, seperti tafsir Kanz dalam ayat ini. Jadi tinggalkan harta, tinggalkan ilmu, tinggalkan kesolehan untuk mereka. Maka kemudian harta nanti bisa dikeluarkan, anak ini tumbuh menjadi balik dan dewasa menjadi kuat, maka kemudian mereka punya harta melimpah. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata semua keistimewaan buat anak yatim ini kata kuncinya cuma satu. Kenapa anak yatim itu punya keistimewaan sehebat itu? Karena wakana abuhuma soleha, bapaknya soleh, itu tok. Makanya kan saya sudah lama nulis tulisan ringkas singkat tentang asuransi terbaik kan. Ini asuransi terbaik. Antum nggak perlu asuransi, ini asuransi terbaik. Untuk anak turun bayi ini asuransi terbaik. Asuransi terbaik adalah kesolehanmu wahai ayah bunda dan kesolehan anak-anakmu. Itu asuransi terbaik. Sehingga anak-anak ini Allah yang jaga karena bapaknya soleh. Kalau bapak ibu lihat dalam tafsir lebih heran lagi Pak. Karena ternyata disebutkan bahwa bapak ini ternyata yang disebut-sebut soleh ini bukan bapak langsungnya yang dimaksud, tapi bapak 7 turunan ke atas. Jadi dalil 7 turunan itu ayatnya ini Pak. Tapi sayangnya bercandaan kita cuma masalah uang Pak. Wah ini orang kaya luar biasa, nggak habis 7 turunan, cuma saya turunan yang ke-8. Cuma bercandaan uang. Padahal yang dimaksud ayat ini bukan hanya uang tapi kesolehan. Ya. Makanya Abdullah bin Abbas, sahabat mulia, ahli tafsir, beliau mengatakan Allah menjaga 2 anak yatim ini karena kesolehan ayah mereka. Allah menyebut kesolehan ayah mereka dan Allah tidak menyebut kesolehan anak itu. Ngerti maksudnya?
Bapak Ibu silahkan baca di ayat itu, tidak ada Allah menyebut bahwa anak itu anak soleh. Abdullah bin Abbas sampai segitunya menyampaikan, coba lihat, itu bapaknya saja soleh sudah cukup, walau tidak disebutkan kesolehan anaknya, walaupun juga tidak disebutkan bahwa ini anak nakal, tapi nggak dipuji-puji Allah kesolehan anak ini. Tapi dengan kesolehan bapaknya cukup untuk mengawal anak-anaknya. Bahkan kalau menurut tafsir, sebagian tafsir, bahwa dia adalah kakeknya yang ketujuh, berarti lebih jauh lagi. Itu menandakan bahwa kesolehan itu Masya Allah Pak, kenangannya panjang, dampak positifnya panjang kesolehan itu. Anda soleh sekarang, itu bukan cuma manfaat buat anak-anak, bahkan sampai turun, anak turun kita seterusnya. Nabi Ibrahim contohnya, ya, Nabi Ibrahim contohnya yang paling nyata. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini kan Ibrahim yang luar biasa soleh, lulus dari ujian Allah, kemudian diberi penghargaan oleh Allah bahwa dia dijadikan pemimpin untuk seluruh manusia. Maka jawaban Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, ya Allah anak turunku juga. Jadi yang pemimpin jangan hanya saya, tetapi juga anak turun saya. Coba lihat kan, jarak dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad loh Pak. Nabi Muhammad juga anak turun Nabi Ibrahim. Bahkan pemimpinnya para pemimpin, pemimpinnya para nabi. Segitu panjang ya kesolehan itu segitu panjang manfaatnya. Oke ya, jadi yang soleh, bapak ibunya yang soleh ya, ini jadikan ini sebagai kalimat pengingat Pak. Kadang-kadang kita di rumah soleh, tapi kalau sendirian digodain setan, gitu ya. Nah, jadikan ini pengingat Pak. Pengingat, saya sering sampaikan, kalau Anda dalam keadaan sendirian berani melanggar perintah Allah, berani melakukan maksiat, maka Anda harus ingat bahwa tumbal pertama kali adalah anak Anda. Tumbalnya adalah anak Anda. Ya. Jadi supaya jadi penghalang buat kita. Baik. Itu sebagian dari penjelasan tentang wa kana abuhuma sholiha. Jadi bapak soleh itu berpikirnya sampai segitunya Pak, segitu panjangnya, sampai dia punya simpanan buat anaknya. Ini buat anak saya, ini buat anak saya. Ini karena ini cukup bahaya Bapak Ibu. Begini, saya kemarin kedatangan tamu seorang ustadz. Beliau datang dengan istrinya. Beliau bercerita ke saya bahwa kakek atau buyutnya itu dulu seorang ahli ilmu agama, seorang santri. Jadi kisaran tahun 1920 gitu ya, masa itu. Karena ahli ilmu itu nulis kitab-kitab dalam bahasa Arab. Ya. Begitu ditulis itu diturunkan kan ke anaknya. Nah, ini karena ini mereka ini berdua adalah santri, suami istri yang sekarang ini, maka dilacak itu kitab. Yang sedih adalah jawaban orang tua mereka. Sudah dibakar nak. Lu kok dibakar, ilmu dibakar, habis gak ada yang bisa baca. Apa tidak sedih itu Pak? Nah, ini poin kita yang sekarang, bahwa kalau bapak ibunya sudah soleh, nah sekarang tugasnya membuat anak jadi soleh. Ini nanti jadi orang tua yang dirindukan surga nih Pak. Kita mulai dari yang paling penting. Hadis Nabi yang Bapak Ibu sekarang, hadis ini menjadi sangat terkenal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, tentang masalah keutamaan para penghafal Quran dan siapapun yang mengamalkan Quran, penghafal dan mengamalkannya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang mereka yang menghafal Quran. Ini teksnya macam-macam, saya ringkaskan karena beberapa riwayat teksnya lain-lain. Ada teks bi akhdhihimul Quran, ada teks bi ta'limihimul Quran, ada teks man ta'allamal Quran wa amila bih. Oke, saya gabung semuanya.
Karena ini beberapa riwayat. Tapi isinya sama. Isinya begini, nanti kita jelaskan. Isinya begini. Siapa yang belajar Quran, menghafalnya, mengamalkannya, maka kelak ini orang-orang yang dimuliakan, dan orang tuanya orang tua yang dimuliakan. Di akhirat nanti maka orang tuanya akan diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya, dan akan diberi pakaian yang sangat indah, yang kalau dibanding dengan dunia dan seisinya maka nggak ada artinya dunia dan seisinya itu. Saking indahnya pakaian yang diperkenakan oleh kedua orang tuanya. Ya, sampai nanti orang tuanya heran nanya, nah ini Pak, kalau di akhirat tuh nggak ada yang tutup-tutupi. Semua orang sadar diri. Ini orang tua juga sadar diri. Kalau sekarang aja kita merasa pede, ya kan? Wah, alhamdulillah Pak, saya orang soleh. Itu pede di dunia Pak. Kalau di akhirat orang sadar diri, makanya si orang tua nanya, ya Allah, kok bisa saya dapat semua ini? Karena dia sadar dia tidak layak. Gitu ya, sadar diri di akhirat. Karena tidak layak itu, maka kemudian tadi jawabannya, ini karena anak-anakmu mengambil Quran. Akhdhim, itu artinya ngambil. Ada riwayat lain bita'limihim Quran, karena ngajar Quran. Ini Bapak Ibu, artinya begini. Ini supaya tidak dipahami dangkal. Setidaknya ada beberapa kata. Satu, kata ta'allamal Quran. Ya, belajar Quran. Kalau kata akhdhimul Quran, akhdhihimul Quran, itu artinya Qurannya diambil. Quran diambil, maka dia ada dalam dirinya. Itulah kenapa para ahli ilmu menyampaikan ini artinya ngafal. Ngafal Quran 30 juz. Tapi bukan cuma ngafal. Karena teksnya bukan cuma ngafal. Menghafal. Kemudian ta'allam al-Quran. Ta'allam itu artinya belajar ilmunya. Quran ini apa isi ilmunya? Berarti bukan cuma ngafal ya. Setelah itu wa'amila bih, mengamalkannya. Sudah tahu isinya, diamalkan. Oke, nggak cukup itu. Poin yang berikutnya adalah bita'alim Quran, dita'alimkan, diajarkan. Lengkap sekarang berarti. Dihafal, diilmui, diamalkan, diajarkan. Oke. Tapi ada poin tentang kata ta'lim. Poin tentang ta'lim itu para ahli ilmu memberikan dua kemungkinan makna. Bahwa bita'limihimul Quran dikarenakan mereka mengajarkan Quran. Pertanyaannya, yang ngajar Quran ini siapa? Anaknya kah yang ngajarkan Quran karena dia sudah hafal dan ngerti ilmunya sehingga dia ngajar ke masyarakat? Ataukah yang dimaksud adalah bapak ibunya yang ngajari anak ini Quran sampai dia hafal Quran? Nah, itu hadisnya Pak. Dan itu dua-duanya oleh ulama dikatakan dua-duanya. Nah ya, biar nggak segampang-gampang kita ngomong hari ini gitu ya. Alhamdulillah Pak, anak saya hafal Quran. Sopo yang ngajari Pak? Yang ngajari anakmu baca Quran siapa? Yang bikin hafid anakmu siapa? Orang lain? Supaya kita tahu bahwa di mana kita hari ini gitu ya. Itu sehari ini saya sampaikan lengkapnya riwayat itu. Supaya kita tahu. Baru orang tuanya berhak mendapatkan mahkota dari cahaya, pakaian yang sangat indah, atas dan bawahnya yang lebih mulia dari dunia dan seisinya. Begitu hadisnya. Imam Hakim mengatakan ala syarti Syekh, ala syarti Muslim, sahih. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi maksud saya adalah ayo berjuang. Bukan berarti tidak ada mulianya, ada mulianya Pak. Alhamdulillah Ustaz, saya kan kerjanya nganterin anak saya. Itu mah tukang ojek. Gak usah Anda, nitip aja sama tukang ojek juga bisa. Gak usah fungsi orang tua kalau itu. Kan saya ini Ustaz, yang nganterin makanan. Itu mah koki. Antum titipin aja di koki juga bisa dengan ngirim makanan. Gitu Pak ya. Ini maunya Rasul begitu.
bahwa yang mendapat kemuliaan itu lengkap. Anak ini menghafal, kemudian mengilmui isinya Quran, kemudian cocok antara perilaku anak ini dengan Quran yang dihafal. Lah kalau ngafal Quran tapi akhlaknya nggak jelas, ya belum masuk di sini. Kan begitu hadisnya. Kemudian anak ini ngajar Quran yang sudah dihafalnya. Nah itu loh Bapak Ibu, makanya begini. Sadar kita tidak punya kemampuan itu. Tapi masa iya kita tidak mengambil walau sedikit? Apa maksudnya? Umpamanya banyak, Pak saya kan nggak hafal 30 juz Pak, gimana mau ngajari 30 juz anak-anak? Saya kan nggak ngerti tafsir, gimana saya mau menafsirkan Quran? Iya, tapi kan Anda bisa baca alif fathah a, iya kan? Ba kasroh bi, abi, kan Anda bisa ngajarin tilo abi, ya kan gitu. Wong ini baca hijaiyah juga diserahkan ke guru ngaji di TK, TPA. Terus Anda dapat apa? Itu masuk saya Pak Bu. Betulan saya tolong nih Pak. Kita kan pengen ngumpul di surga toh. Itu maksudnya. Kita mau mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Masa itu juga tidak kita ajarkan? Oh kita bisa. Ya kan? Itu bisa Pak. Sebagaimana Bapak Ibu ngajar 1 tambah 1 2, ajari juga alif fathah a. Ini A B C D, ini alif ba ta sa jim. Ayo Pak, ayo ambil perannya. Walau cuma sedikit. Karena kadang-kadang sekolah ngasih tugas, tolong murojaah sama orang tua, ya kan? Anaknya mengulang hafalan sama orang tua. Anaknya namanya sudah hafal, dia baca. Bapaknya ibunya buka gitu. Begitu buka kan, sebentar nak, ini kamu baca yang sebelah mana? Ya itu ya. Oh berarti kecepetan bacamu, pelan-pelan bacanya kan. Jadi tolong ambil peran sekecil apapun. Ambil peran. Bisanya nyimak walaupun terseret-seret, ayo lakukan. Gitu Pak. Bisanya ngajari abatasa, ajarkan abatasa. Bisanya cuma nemeni sampai juz 30, temeni sampai juz 30. Sisanya angkat bendera putih, Bapak Ibu nyerah nak. Iya, lanjutkan sendiri, Bapak Ibu nggak tahu jalannya. Itu fair. Makanya nanti saya sering bilang, makanya kalau sudah ketemu Idul Fitri, yang minta maaf jangan cuma anak ke bapak ibunya, tapi bapak ibunya minta maaf ke anak, sungkem ke anaknya. Mohon maaf ya nak, bapak ibumu cuma begini doang, nggak bisa ngajarin apa-apa, ilmu nggak cukup, nggak begitu. Jangan cuma anak suruh minta maaf terus, ya kan? Bapak ibunya juga banyak kesalahannya, malah kesalahannya lebih fatal. Anak tidak terbimbing dunia akhiratnya. Waktu saya habis terakhir Pak, terakhir. Ini yang sebaliknya, ini hiburan. Saya taruh di belakang supaya jadi hiburan buat kita. Karena saya tahu dari tadi tegang sekali, dan itu saya sengaja Pak. Supaya kita bangun, kita bangkit. Jangan cuma begini saja umat gak berubah. Mereka dididik kayak model kita, gak jadi generasi ini, gak ada perubahan zaman. Ya, yang terakhir ini hiburan buat kita. Tadi ada poin tentang pembahasan tentang birrul walidain, hasil dari semampu kita didik anak jadi anak soleh, maka kemudian itu amal yang tidak putus buat kita. Idza mata ibnu Adam min qata'a amaluhu illa min salas. Kalau meninggal anak cucu Adam maka putus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladun solihun yad'ulah. Syaratnya soleh Pak. Buat anak jadi soleh, sehingga kalau anak soleh Pak, dia bisa mendoakan orang tuanya. Yang manfaat dari anak soleh itu doanya itu. Kelak mereka yang mengangkat derajat kita. Nanti di hari akhir ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua itu bertanya pada Allah karena dia merasa tidak layak untuk mendapatkan semua ini. Maka dia bertanya, ya Allah, dari mana kebaikan ini? Kenapa diangkat derajatku? Maka Allah menjawab,
waladuka astaghfaralak, anakmu yang memohonkan ampun untukmu. Jadi miliki anak yang soleh, Pak. Wallahi, Pak, semua yang dimiliki berupa kesuksesan duniawi anak-anak kita itu tidak ada maknanya untuk kita. Yang bermakna adalah doa mereka. Nanti saat kita dikubur tuh, yang manfaat adalah doa mereka. Itu yang mengangkat derajat kita. Sadar bahwa kita bukan orang yang layak mendapat kemuliaan itu, tapi peluang kita mendapatkan kemuliaan diangkat derajatnya oleh Allah SWT di hari akhir nanti itu karena anak-anak kita yang mendoakan dan memohonkan ampun untuk kita semua. Maka jadikan anak-anak kita soleh dan jadilah anak yang soleh buat orang tua kita. Semoga Allah rahmati, semoga Allah ampuni orang tua kita yang telah tiada, dan semoga generasi kita generasi yang soleh dan soleha. Karena dengan itu maka itu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Kembalikan saya.